Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kajian sastra bandingan novel Gadis Minimarket karya saya Kamurata dan Perempuan di Titik Nol karya Nawal Elsa Dawi melalui pendekatan feminisme yang disusun oleh yang pertama Pangestu Adiwibowo, yang kedua Hafidam Hutomo, yang ketiga Jovanar Montogas, yang keempat Muhammad Dito Kantona. Definisi feminisme. Feminisme dapat diartikan sebagai aliran pemikiran yang mengkritisi cara pandang yang mengabaikan permasalahan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pemberian peran dan identitas sosial berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Pemikiran dan gerakan feminisme lahir dengan tujuan untuk mengakhiri dominasi laki-laki terhadap perempuan yang ada dalam masyarakat. Feminisme Marxis memandang konstruksi sosial sebagai sumber ketidakadilan pada perempuan, termasuk di dalamnya stereotip-stereotip yang dilekatkan pada perempuan. Penindasan perempuan terjadi di semua kelas sosial. Aliran ini menganggap bahwa ketidakadilan pada perempuan bukan hanya karena faktor biologis, tetapi lebih disebabkan oleh penilaian dan anggapan akibat konstruksi sosial dan perbedaan tersebut. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian mengangkat dua karya sastra dari pengarang dan negara yang berbeda, lalu dibandingkan dengan kajian feminisme dan dikupas menggunakan teori feminisme Marxis. Menurut Enda Suara, mengungkapkan bahwa sastra bandingan komparatif yakni upaya membandingkan dua karya sastra atau lebih dari suatu negara dengan negara lain. Bagaimana reputasi pengarang juga dapat terlihat dari bandingan ini. Pasang surut reputasi pengarang juga dapat ditunjukkan oleh sastra bandingan. Feminisme Marxis memandang konstruksi sosial sebagai sumber ketidakadilan pada perempuan, termasuk di dalamnya stereotip-stereotip yang dilekatkan pada perempuan. Penindasan perempuan terjadi di semua kelas sosial. Aliran ini menganggap bahwa ketidakadilan pada perempuan bukan hanya karena faktor biologis, tetapi lebih disebabkan oleh penelitian yang kami lakukan, ialah melakukan komparasi antara novel Gadis Minimarket dan novel Perempuan di Titik Nol dengan pendekatan feminisme. Novel Gadis Minimarket. Novel Gadis Minimarket ini mengisahkan perempuan bernama Keiko yang menjadi pegawai paruh waktu di sebuah minimarket. Keiko telah menjadi pegawai paruh waktu sejak ia remaja hingga menginjak umur kepala tiga. Memasuki umur yang semakin dewasa, Keiko banyak ditanya oleh keluarga, teman, dan orang-orang di sekitarnya mengenai kapan ia menikah, memiliki anak, dan memiliki pekerjaan tetap dengan gaji yang besar. Keiko yang lebih nyaman menjalankan hidupnya dengan menjadi pegawai paruh waktu membuat orang-orang sekitarnya menganggap bahwa Keiko adalah makhluk yang aneh yang tidak bisa menjadi bagian dari mereka. Bukan hanya status pernikahan Keiko, tapi status menjadi pegawai paruh waktu di minimarket juga menjadi salah satu klimaks yang menekan tokoh Keiko. Perempuan di Titik Nol. Novel ini mengisahkan sisi gelap yang dihadapi perempuan-perempuan Mesir di tengah kebudayaan Arab yang kental dengan nilai-nilai patriarki. Ketika perempuan masih mengalami ketimpangan hak dan tidak pernah mendapatkan hak yang sama seperti yang didapatkan laki-laki, seperti halnya bangsa Arab. Budaya patriarki menjadi salah satu dasar perdebatan akan kedudukan perempuan dalam masyarakat dan masih menuai konflik mengenai hak-hak perempuan yang kurang terjamin, kebebasan dalam dunia politik, serta kungkungan hierarkis suami membuat perempuan terbelakang dalam segala kesempatan, mengalami diskriminasi, kekerasan, serta kemiskinan. Feminisme dalam novel Gadis Minimarket. Marginalisasi. Marginalisasi merupakan bentuk pemiskinan atau peminggiran atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, yang disebabkan oleh gender. Apa? Kau tak punya pengalaman lain? Kalau susah mendapatkan pekerjaan tetap, kenapa tak menikah saja? Sekarang ini banyak situs perjodohan kan? Murata 2020.
Data tersebut menggambarkan bahwa Keiko yang belum memiliki pekerjaan tetap atau tidak memiliki banyak pengalaman kerja di usia yang dianggap telah dewasa, lebih baik menikah daripada menjadi pegawai paruh waktu. Hal tersebut termasuk pada pemiskinan atau peminggiran terhadap perempuan. Feminisme dalam novel Gadis Minimarket. Marginalisasi yang didapatkan oleh Keiko dikarenakan ia yang telah berusia 30 tahun yang belum menikah dan hanya bekerja sebagai pegawai paruh waktu di minimarket. Hal tersebut dianggap mengecewakan oleh keluarga dan teman-teman Keiko sehingga Keiko dipaksa untuk berhenti dari pekerjaannya dan dipaksa untuk menikah. Berdasarkan analisis kelas dalam feminisme Marxis, Keiko termasuk pada kelas bawah atau inferior yang dikuasai atau ditindas oleh orang-orang di sekitarnya karena tidak sesuai dengan konstruk sosial yang diyakini. Hal tersebut mengakibatkan adanya marginalisasi terhadap Keiko berupa pemaksaan untuk menikah dan pemaksaan untuk berhenti bekerja. Subordinasi. Subordinasi merupakan suatu keyakinan yang menganggap salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Pada novel Gadis Minimarket ditemukan data yang menunjukkan bentuk subordinasi terhadap perempuan, yaitu sama seperti perempuan lanjut usia di zaman Jomon. Aku yang tak bisa melahirkan anak, tak menikah, dan berkeliaran di desa. Aku laki-laki jadi masih bisa bangkit lagi. Tapi kau tak punya pilihan kan? Data tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dengan usia yang sama dan belum mencapai puncak karirnya tetapi memiliki kesempatan yang berbeda. Laki-laki di usia kepala 3 yang belum mencapai puncak karirnya dianggap masih bisa bangkit lagi atau masih memiliki kesempatan untuk berkembang. Sedangkan perempuan dengan usia 30-an yang belum mencapai puncak karirnya dipaksa untuk mengubur karir dan cita-citanya. Kemudian dipaksa untuk menikah. Kesempatan berbeda yang dimiliki laki-laki dan perempuan tersebut menempatkan perempuan pada titik subordinasi. Merujuk pada analisis kelas yang dalam feminisme Marxis. Keiko yang termasuk kelas bawah atau inferior menjadikan posisinya sebagai subordinat terhadap laki-laki. Subordinasi yang didapatkan Keiko berupa pengalaman kerja lebih dibutuhkan dari laki-laki dibandingkan perempuan. Laki-laki punya lebih banyak waktu atau kesempatan untuk meningkatkan karirnya dibandingkan perempuan. Selanjutnya ada pandangan stereotip, pelabelan atau penandaan stereotip yang seringkali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip yang melahirkan ketidakadilan gender dan diskriminasi bersumber dari pandangan gender karena menyangkut pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu, yaitu umumnya perempuan. Itu menurut Rahmansyah. Nah, pada novel Gadis Minimarket ini terdapat pandangan stereotip terhadap tokoh perempuan yang bernama Keiko. Pada halaman 121 terdapat kutipan seperti ini. Itu karena kau terlalu aneh, umur 36 tahun, lajang dan bekerja di minimarket. Pada kutipan tersebut menggambarkan bagaimana perempuan yang masih lajang dan bekerja pada waktu di usia 30 tahun akan dilabeli perempuan yang aneh. Lalu ada kutipan lain yang menunjukkan bahwa terdapat pandangan stereotip, yaitu pada halaman 81 bunyi kutipannya seperti ini. Bukankah lebih cepat lebih baik? Kau juga tak bisa terus-terusan seperti itu. Dan sejujurnya kau juga merasa putus asa kan? Semua akan terlambat kalau sudah mencapai umur tertentu. Nah, pada kutipan tersebut menggambarkan bahwa teman-teman Keiko menganggap Keiko telah putus asa karena tak kunjung menikah atau menemukan pekerjaan tetap yang lebih stabil. Jika Keiko tidak cepat menikah, maka semua akan terlambat karena telah memasuki
umur tertentu. Stereotip atau pelabelan mengenai putus asa atau akan menjadi terlambat jika tak kunjung menikah di umur 30 tahun itu diberikan masyarakat kepada Keiko. Di umur Keiko yang sudah berkepala 3 dan belum menikah, dilabeli menjadi perempuan yang putus asa dan dituntut untuk segera menikah agar tidak mendapat label selanjutnya, yaitu perempuan yang terlambat menikah, ya, karena sudah mencapai umur tertentu. Dalam feminisme Marxis, Keiko termasuk kelas bawah, inferior yang dikuasai atau ditindas karena tidak sesuai dengan konstruksi sosial yang ada, yang membuatnya mendapatkan stereotip negatif berupa perempuan aneh, putus asa, dan terlambat. Lalu dalam novel Gadis Minimarket juga terdapat beban kerja. Kaum perempuan sejak dini diasosiasikan untuk menekuni para gender mereka mengenai pekerjaan domestik. Di lain pihak, kaum laki-laki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik. Pada novel Gadis Minimarket ditemukan data yang menunjukkan bentuk ketidakadilan gender, beban kerja terhadap tokoh perempuan yang bernama Keiko ini. Kutipannya di halaman 54-55 itu bunyinya seperti ini. Pekerjaan seperti ini tidak cocok untuk laki-laki, Shiraha menggumam. Sejak zaman Jomon memang seperti itu kan. Laki-laki pergi berburu dan perempuan mengumpulkan rumput liar serta buah-buahan sambil menjaga rumah. Dari struktur otak pun pekerjaan ini lebih cocok untuk perempuan, kan? Pada kutipan tersebut itu menggambarkan pemikiran Shiraha, yaitu teman Keiko yang bahwa pekerjaan perempuan yang diibaratkan seperti di zaman Jomon, yaitu laki-laki pergi berburu, yang berarti laki-laki bekerja di sektor publik, sedangkan perempuan mengumpulkan rumput liar dan buah-buahan sambil menjaga rumah, yang diartikan bahwa perempuan mengurus atau mengerjakan sektor domestik. Sekalipun perempuan berada di sektor publik, di ranah publik, akan tetapi pekerjaan domestik akan tetap dibebankan pada perempuan itu. Nah, pada kutipan tersebut juga menggambarkan bahwa pekerjaan domestik lebih cocok dikerjakan oleh perempuan, sedangkan laki-laki lebih cocok bekerja di sektor publik. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender beban kerja tersebut muncul dikarenakan Keiko berada pada kelas bawah atau inferior yang dikuasai oleh orang-orang di sekitarnya yang kelas atas atau superior. Selanjutnya di dalam novel Perempuan di Titik Nol juga terdapat aspek feminisme, yaitu subordinasi. Subordinasi memiliki arti diletakkan di bawah atau didudukan di dalam sebuah posisi yang inferior di hadapan orang lain, atau menjadi tunduk terhadap kontrol atau otoritas orang lain. Dinomor duakan lah gitu. Seperti kutipan yang terdapat pada novel Perempuan di Titik Nol, bunyinya seperti ini. Gubuk kami dingin hawanya, tetapi di musim dingin justru ayah menggeser tikar jerami saya beserta bantalnya ke bilik kecil yang menghadap ke utara dan menempati sudut tempat saya di dalam ruangan tungku. Dan bukan tetap tinggal di tempat saya untuk membuat saya hangat, ibu biasanya membiarkan saya sendirian dan pergi ke ayah untuk membuat dia hangat. Nah, kutipan tersebut itu menunjukkan atau menggambarkan bahwa Firdaus merasa kedua orang tuanya menelantarkan dia sendiri itu dalam keadaan kedinginan gitu. Sedangkan mereka berada di tempat yang hangat, yang nyaman. Selanjutnya ada marginalisasi dalam novel Perempuan di Titik Nol. Pada halaman 57 di buku itu berbunyi seperti ini. Pamanku, Syekh Mahmud adalah seorang yang terhormat. Dia punya pensiun yang besar dan tak punya anak-anak. Dan ia masih hidup sendirian sejak istrinya meninggal tahun lalu. Bila ia menikah dengan Firdaus,
Firdaus akan memperoleh kehidupan yang baik bersamanya. Dan ia akan mendapatkan pada diri Firdaus seorang istri yang penurut, yang akan melayaninya dan akan meringankan kesunyiannya. Nah, pada kutipan tersebut dapat dipahami bahwa Firdaus ini tokoh utamanya di novel Perempuan Titik Nol ini, tokoh perempuannya, bahwa Firdaus ini akan dijodohkan oleh Syekh Mahmud, yaitu seorang pensiunan kaya yang istrinya telah lama meninggal. Bibinya menganggap bahwa jika Firdaus menjadi istri dari Syekh Mahmud, budak kaya itu, dia bisa menjadi seorang istri yang penurut, yang tunduk dan patuh terhadap suaminya, dan juga menghilangkan kesunyian Syekh Mahmud. Hal itu diungkapkan dalam percakapan bibinya yang mengatakan bahwa Firdaus seorang istri yang penurut, yang akan melayani dan akan meringankan kesunyiannya. Dalam teori Marxisme juga mendukung bahwa perbedaan kelas dalam masyarakat sosial menjadi sumber munculnya penindasan perempuan. Adanya konsep kekayaan pribadi menyebabkan posisi perempuan jatuh. Tujuan awal kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri akhirnya beralih menjadi pertukaran atau exchange. Baik, saya Pangestu Wibowo akan melanjutkan materinya. Kita masuk pada aspek kekerasan fisik. Di sini ada kutipan dari novel Perempuan di Titik Nol. Bila tukang sampah datang untuk mengambil sampah dari tempatnya, dia akan memeriksa dengan hati-hati sebelum meletakkan di luar. Suatu hari, ia menemukan sisa makanan, dan ia mulai teriak-teriak begitu kerasnya, sehingga semua tetangganya dapat mendengar. Setelah peristiwa itu, ia mempunyai kebiasaan untuk memukul saya. Apakah dia mempunyai alasan atau tidak? Pada kutipan di atas menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Syekh Mahmud kepada Firdaus. Sebagai suami, Syekh Mahmud sering memperlakukan Firdaus semena-mena, memukul Firdaus tanpa sebab karena satu kesalahan yang dilakukan Firdaus tanpa disengajanya. Membuang makanan bagi Syekh Mahmud merupakan suatu kesalahan terbesar yang tidak dapat dimaafkan meskipun yang melakukannya adalah istrinya. Firdaus sebenarnya tidak membuang makanan. Makanan yang berada di tempat sampah tersebut merupakan sisa-sisa makanan yang sudah basi, sehingga memang seharusnya dibuang. Syekh Mahmud tidak mencerminkan sosok pemimpin rumah tangga yang baik karena terlalu menyiksa istrinya dan sering berbuat tidak adil terhadap istrinya. Laki-laki sering memperlakukan wanita sewenang-wenang. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga menjadikan mereka lebih mendominasi perempuan, sehingga suami menjadikan perempuan tidak lebih dari seorang budak. Selanjutnya ada tabel perbandingan. Berdasarkan penemuan-penemuan pada novel Gadis Minimarket dan Perempuan di Titik Nol, terdapat aspek perbandingan di antara kedua novel tersebut. Berikut kami sajikan berupa tabel perbandingannya. Yang pertama, dari aspek feminisme yang pertama yaitu subordinasi. Pada Gadis Minimarket, aspek subordinasinya yang didapatkan Keiko berupa pengalaman kerja lebih dibutuhkan laki-laki dibandingkan perempuan. Sementara pada Perempuan di Titik Nol, Firdaus merasa kedua orang tuanya menelantarkan dengan membiarkan dia sendiri dalam kedinginan, sedangkan mereka berada di tempat yang lebih nyaman. Yang kedua, aspek feminisme yang kedua ada marginalisasi. Pada Gadis Minimarket terdapat pada kutipan Keiko mendapatkan pemaksaan untuk menikah dan pemaksaan untuk berhenti bekerja. Dan pada Perempuan di Titik Nol terdapat ketika Firdaus memasuki usia remaja, ia dinikahkan oleh pamannya kepada seorang laki-laki bernama Syekh Mahmud, seorang laki-laki tua yang berperangai kasar dan kikir. Pada aspek feminisme yang ketiga, terdapat kekerasan fisik. Pada Gadis Minimarket tidak terdapat kekerasan fisik yang dialami tokoh Keiko. Sementara pada Perempuan di Titik Nol terdapat kekerasan fisik, yaitu Syekh Mahmud memukul Firdaus karena satu kesalahan yang dilakukan Firdaus tanpa disengaja.
Dapat diketahui berdasarkan tabel di atas bahwa aspek feminisme berupa subordinasi yang terdapat dalam novel Gadis Minimarket berlatar di industri tempat tokoh perempuan yaitu Keiko bekerja. Sedangkan dalam novel Perempuan di Titik Nol berlatar di rumah keluarga tokoh perempuan bernama Firdaus. Perlakuan yang diterima masing-masing tokoh perempuan dalam kedua novel tersebut sama-sama merasa terpinggirkan. Marginalisasi dalam novel Gadis Minimarket yang dialami oleh Keiko ialah mendapat pemaksaan untuk menikah dan berhenti bekerja. Sedangkan dalam novel Perempuan di Titik Nol yang dialami Firdaus ialah dijodohkan dengan laki-laki yang kasar dan kikir terhadapnya. Perlakuan yang diterima Keiko dan Firdaus sama-sama merasa tidak diberi hak kebebasan dalam menjalani hidup. Dalam novel Perempuan di Titik Nol, Firdaus mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan dari suaminya, sedangkan dalam novel Gadis Minimarket lebih dominan mengalami kekerasan psikis. Simpulan, sastra banding merupakan kegiatan mengkaji dua karya sastra berbeda dilihat dari bentuk, fungsi, dan makna karya sastranya. Feminisme merupakan sebuah gerakan yang dilakukan perempuan terhadap permasalahan, ketimpangan, dan ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam lingkungan sosial maupun keluarga dalam hak psikis maupun fisik. Teori feminisme dalam sastra merupakan metode pendekatan yang kami gunakan untuk melakukan penelitian sastra bandingan terhadap novel Gadis Minimarket dan Perempuan di Titik Nol dengan memfokuskan aspek ketidakadilan gender yang terkandung dalam kedua novel tersebut, yaitu kekerasan psikis dan fisik seperti subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan fisik yang dialami oleh tokoh perempuan dalam kedua novel tersebut. Hasil penelitian kami buat dalam tabel yang berisi perbandingan antara novel Gadis Minimarket dan Perempuan di Titik Nol. Dapat diketahui bahwa ketidakadilan gender yang dialami tokoh perempuan bernama Keiko dalam novel Gadis Minimarket lebih dominan mengalami kekerasan psikis dibanding tokoh bernama Firdaus dalam novel Perempuan di Titik Nol. Sedangkan pada novel Perempuan di Titik Nol, tokoh bernama Firdaus lebih dominan mengalami kekerasan fisik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.